Aku mau start langsung dari IHSG. Apa yang menarik hari ini, yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke Igoy. Nah, jadi hari ini IHSG itu turun 2,14%. Aku menerima DM dari temanku yang jarang DM aku tentang saham, tentang ini ya, WA sih. Beliau bilang, gimana nih saham turun terus? Nah, saya bingung dong. Terus saya buka saham lagi. Habis buka, sebenarnya saya buka lagi, jangan-jangan ada yang turun apa, Big Bang turun kah? Ternyata enggak. Terus aku nanya, emang kamu punya saham apa? Oh, dibilang katanya saham Petro, terus saham apa lagi ya tadi, Raja, saham Ratu. Dia bilang saham-saham itu. Aku sih cuma senyum aja. Ya, saham-saham itu memang menurutku berisiko. Dari dulu juga kita juga udah bilang ya bahwa timingnya tuh udah agak-agak ketinggian gitu ya. Oke, jadi apa yang menyebabkan saham-saham ini turun? Tadi ada saham brand turun 5%, Petro 11%, TPIA 8%, Cuan 3%, ADRO 6,8%, AADI 6%, terus grupnya Koaguan ya, tadi grup Barito ada, grup Adaro ada, terus sekarang grupnya Koaguan Pani turun 6,87%, padahal laporan keuangannya bagus. CBDK turun 7,14%, grup Hapsoro itu ada turun, saham Raja ya 19%, Raja dan Ratu turun 18%. Nah, dan hari ini tuh nggak ada saham yang bergerak aktif. Saham-saham perbankan kemarin udah naik, jadi hari ini kayak sideways aja gitu. Saham perbankan kemarin naik merespon upgrade dari JP Morgan gitu ya. Terus tapi ada beberapa saham yang potensial kita watch yang besok akan dibahas di morning briefing M-Trade. Untuk trading, untuk investing dibahasnya di M-Fast Gathering. Dan hari Sabtu nanti ini ada gathering lagi dalam bentuk cuantastik. Cuantastik itu education ya buat M-Fasters dan M-Traders. Kita akan membahas tentang kinerja banking, non-banking, emiten-emiten yang dividend investing itu gimana, mana yang layak di hold, mana yang enggak. Pokoknya hari Sabtu nanti kita mau bahas kayak ibaratnya morning briefing. Kalau morning briefing itu kan bahas technical, Sabtu nanti kita mau bahas fundamental perusahaan bersama dengan tim coach dari M-Fast dan M-Trade. Pastinya ada saya juga. Oke, langsung aja kita simak, kita lihat saham brand yang bikin turun itu apa sih. Nah, aku sempat ngeliat ya satu berita, konglo-konglo itu katanya berkumpul di Bursa Efek Indonesia. Banyak konglo-konglo. Nah, kenapa ya mereka mau ngapain ya? Nanti saya akan kasih tahu ya. Nah, ini brand. Brand itu hari ini turun 5%. Ya, masih di masa sideways-nya. Terus saham HPP yang lainnya ada Petro. Petro ini turunnya 11%, volumenya lumayan tinggi. Terus kemudian ada TPIA. TPIA di sini ini turunnya sekitaran 8%. Aku harap teman-teman nggak ada yang kena di sini gitu ya. Terus kemudian ada saham Cuan. Cuan itu 7,38%. Nah, kayak gini, ini belum breakdown but still be very careful di sini. Ini ADRO, ini turun 6,8%. Bentar ya. Oke, ya jadi turun 6,83%. Terus juga AADI yang nanya juga di DM saya, wah ini turun banget ya, si ini apa namanya M-Trade udah caw di sini. Oke ya. Terus kalau M-Fast kemarin kita juga kasih satu disclaimer kencang banget di gathering ya untuk dividen investing, hati-hati di sini, fluktuasi harga sahamnya tuh sangat berisiko sekali. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian apa yang terjadi nanti saya akan bahas lebih detail. Oke, terus ini baru review dulu. Selain ADRO AADI, kita mau lihat ada saham dari Koaguan. Ini ada Pani.
paninya turun segini, belum breakdown sih sebenarnya, meskipun 6%. CBDK ini turun 7,14% ya. Jadi ini yang bikin turun. Terus ini aku kasih lihat lagi teman-teman yang di TokTok yang di YT ke IGOI untuk lihat chartnya. Yang breakdown itu ada saham Raja dan saham Ratu. Raja dan Ratu ini turun banget ya, ini breakdown. CBDK gimana kabarnya? Breakdown nggak? Masih belum breakdown, tapi kita juga belum mau nge-watch. Nah, ada satu hal yang menarik, konglo-konglo itu kumpul di bursa. Kumpul di bursa mau ngapain ya? Kira-kira mau ngebahas apa? Jadi short selling itu ditunda. Tahu ya short selling itu jual dulu beli di bawah. Nah, banyak orang takut short selling ini menimbulkan menimbulkan sentimen negatif buat market gitu. Katanya bikin harga saham turun lagi. Nah, terus diganti deh dengan kebijakan baru, buyback. Artinya apa? Ya, BEI dan OJK sepakat buat nunda short selling yang awalnya akan dirilis di Maret 2025, terus diganti dengan kebijakan konglo-konglo itu bisa buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Nah, bukannya ini satu sentimen yang bagus ya? Kalau misalkan saham-saham itu di buyback, harga saham bisa naik. Tapi kenyataannya banyak orang yang merespon negatif. Kenapa? Karena takut digoreng ya. Jadi takut kalau kebijakan ini bisa dipakai sama grup-grup konglo itu buat mengatur atau membuat harga saham sendiri tuh naik. Nah, aku mau merespon ini ya. Terus karena takut, terus malah jadi investor-investor pada jualan karena khawatir pasarnya jadi tidak transparan gitu loh. Makanya saham-saham konglo pada turun karena investor-investor pada cabut daripada terjebak pada dalam tanda kutip itu permainan harga. Aku mau ngerespon ini. Yang aku respon gimana? Intinya, kalau konglo atau BD atau siapapun emiten lah, gak usah konglo lah, emiten, kalau mau main-mainin harga itu nggak usah pakai kebijakan kayak gini sih. Mereka bisa mainin tanpa kebijakan ini pun, kalau memang niatnya mau mainin bisa mainin. Caranya gimana ya nggak tahu. Saya nggak pernah tahu detailnya, cuman kok dengar loh ya, katanya pemegang saham itu yang katanya retail itu belum tentu semuanya retail katanya. Saya juga nggak tahu benar atau enggak, jadi kalau saya salah mohon maaf, harap dikoreksi gitu ya. Katanya sih ada yang pakai nomini, bisik-bisik aja ya, jangan kenceng-kenceng ya gitu loh, katanya begitu. Saya juga nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya kebijakan ini malah bikin jadi lebih mudah buybacknya. Menurut aku, jadi kebijakan ini sih menurut aku personal ya, sebenarnya malah bagus. Kenapa? Bukan tidak ada transparansi, tapi malah ya wes lah, kamu mau mengatur harga, kamu mengatur likuiditas dan lain-lain, ya justru malah gak usah umpet-umpetan lagi lah ceritanya kayak gitu. Ya anggapnya kayak gitu ya, kira-kira begitu. Saya sendiri masih belum tahu kalau mereka buyback itu apakah akan diumumkan atau enggak. Selama ini kalau direksi misal perusahaan Pak Jaya sebagai dirut BCA beli saham BCA kan dilaporin ya ke IDX, terus diumumkan gitu loh. Nah, kalau yang ini saya nggak tahu, kira-kira gitu. Nah, jadi intinya sih podo wae lah, mau dibikin kebijakan kayak gini mau enggak, malah bagus dibikin begini ya. Jadi malah wes terang-terangan sekalian, lu mau borong-borong, naik-naik gitu ya, mau digoreng, goreng aja nggak apa-apa, asal likuiditasnya oke, patternnya oke. Ya saya sih ngelihat dari pattern, dari likuiditas, bukan cuman technical. Bid over itu kita lihat, kalau bid overnya oke, technicalnya oke, I'm okay to trade. Tapi untuk saham-saham yang tadi saya sebut yang hari ini pada rontok kayak Raja, Ratu, Brand, Petro, TPIA, Cuan, Pani, itu belakangan ini patternnya likuiditasnya itu nggak masuk di radar kami, jadi kami nggak masuk di situ juga. Nah, jadi itu ya respon aku soal rencana buyback itu tadi. Nah, terus aku mau ngebahas soal Donald Trump nih, sama ngebahas market secara keseluruhan.
kalian make time nanti meluncur ke Igoy aku. Sebenarnya aku mau post di TokTok juga sih, cuman belum sempat. Jadi meluncur ke Igoy aku. Igoy aku tuh ada satu konten konslet capek. Ada satu konten baru. Konten ini intinya ngasih tahu bedanya antara investor yang udah pro dengan yang newbie. Itu bedanya apa? Dan juga ngebahas market dikit. So it's very important. Lihat di situ ya. Dan aku mau ngebahas saham-saham banking sekarang, pastinya tetap akan aku bahas. Kenapa? Karena kondisi market lagi seperti ini, lagi bearish. Banking itu jadi apa ya? Penggerak atau katalis utama di market. Nah, jadi kalau misalkan kalau asingnya udah tertarik masuk, itu tuh yang bakalan naik duluan tuh banking. Oke, perhatikan di sini kemarin itu BCA ya naik lumayan 4,5%-an, hampir 4,5%. Hari ini juga masih ditutup di atas harga kemarin. Nah, bottomnya di 8425. Nah, MFAST dan M-Trade, bukan Ellen ya, MFAST dan M-Trade itu memperkirakan angka 84-8450 tuh angka sakral. Baik secara fundamental ada valuasi di situ yang cukup murah ya, -1 di MFAST, dan juga secara teknikal itu ini kena MA50 monthly chart. Dan kemarin itu benar-benar pas nyenggol di 84 tutupan di Februari kemarin di 8425, dan aku ada pasang GTC good to cancel transaction di situ buy, dapat, terus kemudian naik. Oke, sekarang intinya saham-saham ini bagaimana? Sebentar, saya akan bahas yang lain dulu ya. Oke, saya akan bahas yang lain dulu nih. BMRI kemarin juga naik, tapi naiknya cuma sedikit, 6,52%. BBNI juga naik ya, dan naiknya cuma sedikit. Kemudian BBRI yang naiknya paling banyak, dan ini kemarin saya sudah jelaskan sangat jelas sekali di live kemarin. Jika Anda terlewat, harus wajib nonton live kemarin, itu sangat syarat dengan edukasi. Kenapa kenapa BRI ini justru malah naik 9% dikala labanya turun 58% secara tahunan, karena provision ya. Jadi karena provisioningnya dia tuh naik. Provisioning tuh adalah biaya pencadangan ya, CKPN ya. Jadi provisioning itu adalah biaya pencadangan uang jaga-jaga kalau seandainya ada kredit macet. Nah, provisioningnya itu naik tinggi banget waktu itu gitu ya, di first quarter 2025 ini. Jadi tidak hanya di first month. Siap-siap, penting perhatikan di first quarter 2025 provisioning BBRI masih akan tinggi. Provisioning adalah uang jaga-jaga ya. Jadi jaga-jaga kalau ada kredit macet, kira-kira kayak gitu. Nah, terus kemarin ada pertanyaan di menu tanya saham M-Trade ya. Ada pertanyaan kayak gini kira-kira, atau di mana ya? Kayaknya sih di menu TS M-Trade deh, kurang lebih lah. Miss, kalau biaya provisioning BRI itu dicadangkan, biaya jaga-jaga, apabila terjadi kredit macet, apakah biaya itu dicatat pada laporan laba rugi? Lah kok biaya pencadangan aja bisa membuat laporan keuangannya jadi rugi? Maaf, bukan rugi, tapi labanya turun. Bisa membuat laba turun. Bagaimana kalau ternyata biaya provisi itu lebih kecil dari yang dicadangkan? Apakah hal tersebut bisa menjadi pendapatan dari yang dicadangin? Maksudnya kalau duit jaga-jaganya tidak dipakai gitu loh. Jika tidak seburuk yang dipersiapkan, apakah masuk di laporan laba rugi di bagian pendapatan lain-lainnya? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau biaya provisioning itu tidak ada cash flow dari operating yang keluar, hanya saja dicatat pada laporan laba rugi, di bagian neraca masuk di bagian mana? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan ya,
karena ini pertanyaan pada Mtrade atau Mvest, saya menjawab ya on behalf of Mtrade Mvest gitu loh. Jadi jawabannya adalah betul sekali. Biaya provisioning itu masuk ke laba rugi. Dan kalau misal biayanya lebih kecil dari yang dicadangkan, maka bisa jadi pendapatan di masa mendatang. Nah, kasus ini tuh juga udah pernah di BBNI tahun 2021. Waktu itu harga sahamnya juga turun karena CKPN atau provisioningnya tinggi. CKPN tuh bahasa Indonesianya lah ya. Oke, terus provisioningnya waktu itu cukup tinggi. Nah, jadi terus kemudian CKPN-nya tuh turun disebabkan karena pendapatan provisi itu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi ini tim aku ada sediain nih. Nih, ada penurunan CKPN membuat laba bersih BNI naik 232% jadi 10,9 triliun di tahun 2021. Nah, perhatikan di sini. Saya sih tidak mau memberikan satu jaminan atau kepastian apakah BRI nanti bakalan kayak BNI. Uang jaga-jaganya nggak dipakai gitu loh, jadi malah jadi bagus buat perusahaan, nggak tahu, bisa jadi aja dipakai gitu. Nah, ini contoh ya, ini yang tim aku kasih lihat ya, ini tim aku kasih lihat ya, perhatikan di sini. Ini di tahun 2021. Kelihatan nggak sih yang di TokTok, yang di YT ke Igoy ya? Ini pendapatan provisi dan komisi dari transaksi lainnya selain kredit, ini di sini. Nah, terus ini pembentukan penyisian kerugian penurunan dari aset produktif di sini. Ya, jadi karena nggak dipakai, ini labanya dia jadi justru malah naik ya. Kira-kira kayak gitu. Ini allowance for impairment loss. Ini provision nih. Ini CKPN, penyisian kerugian penurunan nilai aset produktif. Ini CKPN-nya dia turun. Nah, maka dari itu di sini dicatatkan di pendapatan provisi dan komisi dari transaksi lainnya selain kredit ya, selisihnya taruh ini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi nangkep ya, ini nyambung sama live kemarin. Kalau kalian bingung, nonton aja rekamannya di YT kemarin dan ngebaca post aku yang terbaru di Igoy. Oke, terus kemudian laba bersihnya jadi naik ya, sekitaran 232% dari, nih aku kasih lihat nih ya, perlu kasih lihat nggak sih? Nih yang di TokTok, yang di YT ke Igoy ya, dari segini jadi segini, nih dari segini jadi segini. Oke ya, ada semutnya jalan-jalan kelihatan. Oke. Jadi udah paham sekarang soal BRI, soal provisioning, dan aku mau bahas tentang perang tarif sekarang. Aku mau bahas tentang perang tarif ya. Perang tarif dagang Donald Trump. Donald Trump ini gila dan ini masih jadi tantangan banget buat market. Kalau dia perang tarif lagi, USD bisa naik lagi, rupiah bisa melemah, IHSG bisa turun lagi. Ya, jadi intinya ini jadi satu tantangan, satu ancaman buat market juga gitu loh. Jadi intinya kalau ditanya sekarang market udah aman belum? Marketnya bearish nggak? Bearish. Jadi kalau kalian trading itu juga nominalnya juga dikecilin ya. Oke. Jadi Donald Trump itu kembali menaikkan tarif impor pada tanggal 4 Maret 2025 dengan tarif 25% untuk Meksiko dan Kanada. Nah, barang yang dikenain tarif oleh Donald Trump ini ada otomotif, elektronik, dan juga produk pertanian. Terus Trump itu juga kasih tambahan tarif 10% buat barang-barang dari China. Sehingga total tarif dari China itu, total tarif untuk China itu menjadi 20%. Respons Kanada balas. Tarif balasan 25% atas barang Amerika yang masuk ke Kanada sekitar 21 miliar.
dan menyiapkan gelombang kedua tarif untuk produk senilai 125 miliar. Sebenarnya ini udah perang sih sebenarnya ya dengan banyak negara. Gila sih Donald Trump ini. Terus menyiapkan gelombang kedua tarif untuk produk Amerika senilai 125 miliar, tuh balasan Kanada. Termasuk mobil, truk, baja dan juga aluminium gitu ya. Terus China juga ngebales. Jadi ada tarif balasan sampai 15% untuk produk pertanian Amerika. Termasuk kedelai yang mulai 10 Maret 2025, akibatnya harga kedelai itu jadi lebih mahal buat pembeli di China. Permintaannya bisa turun ya. Jadi kalau permintaan bisa turun, nanti harga kedelai global itu juga bisa turun. Terus resikonya apa? Mungkin ini agak-agak terdengar boring perang tarif, tapi ini impactnya besar juga buat negara kita ya. Jadi resikonya semakin besar kalau konflik terus berlanjut, mengingat nilai perdagangan antar negara ini mencapai lebih dari 900 miliar US dollar per tahun. Nah, kalau makin panjang ekspor impornya bisa terganggu, itu bisa efek dominonya ke Indonesia juga yang banyak ekspor ke China untuk bahan baku atau bahan mentah. Nah, perang tarif itu sebenarnya ngerugiin, hurting both countries, kedua negara, ya merugikan kedua negara karena meningkatkan biaya perdagangan, mengurangi efisiensi ekonomi dan membuat ketidakpastian buat para pebisnis. Ya, jadi beberapa alasan utamanya: satu, kalau harga barang naik, tarif impor tuh bikin harga barang yang dikenakan pajak itu bisa jadi lebih mahal, dan ini bisa berdampak buruk pada konsumen karena mereka tuh harus membayar lebih untuk produk impor. Sementara produsen dalam negeri mungkin juga menghadapi kenaikan biaya bahan baku kalau mereka bergantung pada impor. Nah, hal ini bisa meningkatkan inflasi, dan kalau inflasi naik di Amerika, masa iya Jerome Powell mau turunin suku bunga? Itu nggak mau nurunin suku bunga, meskipun Donald Trump suruh Jerome Powell turunin suku bunga, nggak mau kalau inflasinya naik tinggi. Jadi ini bisa memicu inflasi di Amerika. Dua, bisa memicu turunnya daya beli konsumen. Dengan harga barang yang lebih tinggi, daya beli konsumen turun, memperlambat konsumsi yang menjadi, dan juga memperlambat pertumbuhan perekonomian. Yang ketiga, penurunan ekspor. Jika satu negara mengenakan tarif tinggi pada barang impor dari negara lain, ya, negara yang kena tarif itu biasanya ngebales. Contohnya Kanada sama China tuh juga ngebales dengan menetapkan tarif serupa. Akibatnya ekspor kedua negara itu akan berkurang karena harga barang mereka jadi lebih mahal di pasar luar negeri. Nah, impactnya ke saham gimana, nanti aku akan jelasin. Keempat, gangguan rantai pasokan. Banyak industri yang bergantung pada pasokan global gitu loh. Nah, jadi kalau diterapkan tarif bahan baku yang lumayan tinggi, ini bisa ngeganggu supply chain untuk pasokan. Investasi bisa menurun, terus kemudian bisa pemutusan hubungan dagang juga. Nah, impactnya ke pasar saham secara langsung dan tidak langsung. Ke pasar saham Indonesia secara langsung, USD akan terus menguat dan rupiah akan melemah. USD menguat ini juga hurting Amerika sebenarnya, karena harga barang-barang mereka kalau diekspor itu jadi mahal gitu loh. Nah, jadi ekspor Amerika sendiri juga akan jadi terkendala gitu loh, akan ke impact negatif gitu. Dan kalau ekspor Amerika ke impact negatif, pastinya pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang ekspor dari Amerika ke negara lain itu juga selain karena harganya mahal, karena kursnya mahal, juga kena harganya makin naik di sana karena tarif itu sendiri. Itu hurting Amerika juga gitu. Nah, impactnya kalau USD masih naik ke Indonesia secara langsung, langsung aja lah, IHSG turun, Big Banks tuh masih bisa turun. Jadi kemarin BRI naik tinggi itu jangan terlalu euforia juga gitu loh ya. Saham-saham banking naik tinggi jangan terlalu euforia, itu bisa turun lagi. Sampai kapan? Ya gak tahu sampai kapan. Oke, sekarang saya mau menjelaskan ini kira-kira gimana untuk saham dalam jangka panjang. Nah, di sini aku tadi teringat akan siklus perekonomian ya. Siklus perekonomian yang aku ada bahas di konten aku di Igoi juga hari ini tadi. Sangat normal sekali kalau misalkan ekonomi lagi memanas ya. Jadi orang-orang pada berhutang, ekonomi memanas, terus suku bunganya
rendah, orang berani berutang, dan ekonomi memanas. Terus kalau udah orang banyak utang, terus mereka nggak bisa bayar utangnya, ekonomi udah panas, inflasi tinggi, suku bunga diturunin lagi. Dan ketika ekonomi memanas pas ini mau diturunin, ini biasanya akan terjadi gonjangan-gonjangan atau terjadi crash, dan ini yang terjadi saat ini sebenarnya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat BRI kok provisioningnya tinggi, banyak potensi kredit macet dari UMKM, udah nggak ada relaksasi, itu sebenarnya siklus. Akan ada waktunya, tiba waktunya nanti kalau misalkan ekonomi sudah membaik. Salah satu indikatornya apa? Aku masih punya chart yang kemarin yang di TokTok yang di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Salah satu indikatornya adalah PMI Indonesia, ya, indeks PMI manufaktur Indonesia yang di TokTok yang di YT, lihat ke Igoy. Ini sudah membaik. Ini pabrik-pabrik di Indonesia nih ya. Bottomnya perlambatan perekonomian tuh Agustus kemarin. Sekarang sudah mulai membaik. Jadi kalau perekonomian di Indonesia secara manufaktur juga membaik, mereka bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Itu juga akan sangat impactful sekali ke perekonomian, ke masyarakat. Mereka jadi bisa ngutang lagi, baik secara konsumtif maupun produktif. Kalau mereka bisa ngutang lagi, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan naik, kredit macet berkurang, ya kan ekonomi muter lagi. Maka dari itu orang-orang yang paham, orang-orang yang di market, yang udah lama di market, paham bahwa ini tuh bagian dari siklus, kira-kira kayak gitu. Dan biasanya kalau udah melewati masa-masa seperti ini, nanti menyesalnya pas udah naik tinggi pada saham-saham perbankan yang bagus-bagus ini, yang teman-teman nggak mau, mungkin di luar sana ya, kalau kalian kan smart trader, smart investor juga ya. Jadi smart trader is investor, nama bukuku. Kalau kalian smart trader is investor, kalian ada mulai investasi sedikit demi sedikit, nyicil buat long term, kalian nggak akan menyesal. Kecuali pada saham-saham yang gorengan. Sebenarnya aku di sini nggak boleh, atau bukan nggak boleh sih, aku nggak enak aja buat ngatain emiten apa yang gorengan tuh nggak enak. Tapi kalian tahu lah ciri-cirinya gimana. Ya, ciri-cirinya sering disebut-sebut sama beberapa figur, diulang-ulang terus. Kalau ngomong saham ya itu, terus fundamentally masih belum cuan, atau labanya secara historical nggak oke. Laba itu nomor 1. 3, bukan cash flow, ya cash flow penting juga gitu loh. 3, valuasinya tinggi, valuasinya mahal, tapi dia naik terus, itu nggak rasional, kira-kira kayak gitu ya. Jadi aku cuma mau menjelaskan dari tadi itu muter-muter ke perang tarif dan lain-lain, supaya kalian itu ngerti, kalian itu paham ya sebenarnya impactnya tuh gimana. Ini impactnya siklus aja gitu ya. Ini bikin orang-orang agak susah dalam jangka pendek. Tapi kalau kita perhatikan data dari dalam negeri, satu data PMI manufaktur yang terus membaik, itu berarti pabrik-pabrik udah mulai beraktivitas, udah mulai aktif, dan mereka bisa tuh memperkerjakan lebih banyak orang lagi. Intinya perekonomian bisa lebih bagus. Ada kabar lagi untuk sektor batubara. Sektor batubara itu jadi sektor energi deh ya, energi, insentif gas bumi itu diperpanjang gitu ya. Jadi Kementerian ESDM resmi melanjutkan insentif harga gas bumi HGBT pada Jumat kemarin ya. Jadi ini positif untuk sektor petrokimia. Disclaimer, ini aku nggak ngerekomen ya saham-saham ini, karena mesti ngelihat timing juga. BRPT TPIA, terus amonia ESA, baja keras, terus kemudian keramik Arna. Tapi ini bukan recommendation trading atau investing, just information ya. Kenapa? Karena gas bumi ini merupakan salah satu komponen biaya produksi yang besar pada sektor-sektor tersebut di atas gitu loh. Jadi dengan adanya insentif HGBT itu bisa bikin harga atau biaya bahan bakunya jadi lebih murah, kira-kira seperti itu. Kemudian aku mau update juga untuk harga batubara acuan HBA. Ini sebagian besar dinaikkan, dan ini positif untuk saham-saham di sektor batubara. Dinaikkan pada Maret 2025.
Nah, untuk batu bara kalori tinggi itu naik 3,2%, dan kalori agak tinggi, sedang dan rendah itu juga naik dikit gitu ya. Nah, dampaknya positif untuk penerimaan negara itu berpotensi naik, tapi negatif untuk beban pajak dan royalti emiten batu bara yang ekspor itu potensi naik karena harga batu bara acuan ini digunakan sebagai dasar perhitungan royalti dan juga biaya keluarnya. Nah, terus tadi pagi di morning briefing itu ada yang nanya juga kan ya, wah ini China nggak mau nih, maunya pakai harga Newcastle. Kalau terus kalau misalkan nggak mau pakai harga HBA kita gimana? Ya tergantung negosiasi, siapa yang lebih membutuhkan, siapa yang lebih keras kepala, siapa yang bargaining powernya yang lebih tinggi. Kalau misalkan Indonesia menang negosiasinya ya pakai HBA. Kalau misalkan China lebih menang negosiasinya, ya gue nggak butuh lu gitu, gue bisa tuh ambil dari negara lain, dari Australia misalnya, bisa lebih murah pakai harga Newcastle, ngapain gue ambil dari lu gitu. Misalkan kayak gitu, waduh Indonesia pusing ya, pusing ya udah berubah pikiran, ya udah pakai harga Newcastle. Bisa nggak? Bisa berubah kayak gitu. Oke, jadi ini jadi satu faktor untuk sektor komoditas batubara. Nah, dan ini jadi impactful ke prospek dividen di PTBA yang sebenarnya akan dibahas di webinar Cuantastik hari Sabtu nanti. Kalau mau ikut, URL-nya emtrade.id /Cuantastik. I'm so sorry, yang ini nggak gratis tapi ada diskon buat kalian semuanya karena sebenarnya acara ini eksklusif untuk M-traders dan investors. emtrade.id /Cuantastik, atau kalau yang nggak bisa nyatet URL saat ini, just DM aku Cuantastik, minta URL Cuantastik. Tapi ini nggak free ya. Yang free itu Investart 4 tanggal 16 Maret nanti, yang bicara profit from panic, kita bicara cycle jangka panjang. Kalau Investart URL-nya di emvest.id /live, atau kalau yang di YT ada di sini emvest.id /live, yang di TokTok ada di sini, dan yang di Igoy ada di sini, atau just DM aku Investart 4. Nah, sekarang kita bicara tentang potensi dividen PTBA. Dividen PTBA ini, kalau ini live rasa webinar ini ya, terima kasih loh ya tim aku yang sudah memberikan informasi begitu banyak, begitu lengkap ya. Jadi ini mungkin di spill dikit nih, Sabtu nanti ngebahas tentang apa gitu ya. Salah satunya ngebahas tentang pros and cons sektor upside and downside sektor batu bara, nanti AAD gimana, ADRO gimana ya, prospeknya ke depan gimana. Itu bukan rekomendasi ya, kalau aku sebut saham ini bukan berarti suruh beli gitu loh. PTBA gimana? Nah, ini di spill yang PTBA dulu. Nah, PTBA itu kalau misalkan kalian lihat, ini dividen sahamnya per tahun itu dari 2015. Perhatikan yang di TokTok, yang di YT ke Igoy ada tabelnya. Lihat nih ya. Terima kasih di tim Mvest, tim Mtrade ya, terima kasih ya. Nih 324 per lembar saham, terus 289, dan terus sampai yang tertinggi memang gendeng di 2023 tahun pembagian ya, tahun bukunya 2022. Ini karena waktu itu ada war Rusia Ukraina ya. Jadi ini Donald Trump habis ngamuk ke Zelensky. Nggak tahu apakah nanti akan jadi ada impactnya ke sini atau enggak ya. Tapi kalau Rusia Ukraina kemarin, wah ada perang itu, di waktu itu benar-benar ada embargo. Ini impactnya luar biasa sekali ke harga batu bara. Ini agak di luar normal gitu ya, di luar, ada anomali di sini. Dan ini untuk tahun buku 2023 dibagikan di 2024 balik lagi normal. Dividennya rata-rata Rp300 per lembar saham. Ya, dengan dividen payout ratio 2021-2022 itu gendeng banget. Di 2021-2022 tuh 100% laba perusahaan dibagiin, dan they are quite generous. Kadang-kadang 35%, 75%, 90%. 2020 lagi pelit ya karena labanya dikit ya, kita butuh buat pengembangan dan lain-lain. Dan di 2024 kemarin 75%. Nah, di tahun 2020, tahun buku 2024 yang akan dibagiin ke 2025 nanti, ini bagaimana dividennya? Apakah akan 300-an rupiah juga atau gimana? Kita akan ngelihat
Thank you giftnya si Jing ya. Jadi potensi dividennya gimana? Apakah akan 100% dari laba lagi? Kemungkinannya kecil karena labanya agak melemah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Karena kan tahun-tahun sebelumnya tuh memang agak-agak anomali karena faktor geopolitik itu tadi gitu kan. Terus dampak DHE itu juga memperketat likuiditas. Jadi manajemen mungkin agak konservatif ngasih dividen, tapi tetap menarik sih. Jadi dividen payout ratio-nya yang realistik kalau ngelihat histori itu sekitar 50-75%. Kecuali ada lonjakan harga batu bara yang signifikan. Jadi tahun ini untuk dividen investing PTBA masih ada kemungkinan untuk bagi dividen yang menarik, tapi ya dividennya mungkin tidak akan setinggi di tahun sebelumnya. Dan kalau misalkan dihitung dari harga hari ini, ngitung yield itu sebenarnya tiap orang beda-beda. Perhatikan 300 rupiah misalkan dari 2.500, jadi yieldnya berapa? Anggap aja rata-rata 300 itu sekitaran 12%. Perkiraan masih bisa dapat sekitar 12-15. Disclaimer on, ini di luar kendali saya, di luar kuasa saya. Kalau sampai manajemen ngasihnya lebih kecil dari itu ya jangan ngomel ya, jangan salahin saya gitu loh. Siapa saya bisa ngatur perusahaan. Oke ya. Terus kemudian PANI. Pendapatan PANI itu naik 31% secara tahunan dan laba bersihnya naik 131% secara tahunan. Ada banyak hal yang membuat dia bertumbuh, yaitu penjualan tanah dan bangunan naik, sewanya juga naik, terus ada penghematan juga ya, ada efisiensi biaya di sisi bottom line-nya seperti penurunan beban umum, administrasi dan lain-lain. Tapi kalau PANI ini aku nggak pakai fundamental, PANI ini aku murni pakai teknikal karena valuasinya juga agak tinggi. Nah jadi disclaimer juga untuk PANI meskipun fundamentally ada yang menarik seperti itu, aku wait and see. Juga CBDK itu laba bersihnya naik 59% secara tahunan. Tapi aku wait and see dulu aja. Untuk grup-grup konglomerasi gini aku lebih banyak pakai technical. Kemudian Cimori ini juga ada direkomendasi oleh satu atau beberapa sekuritas. Tapi saya masih belum ngelirik dia meskipun laba bersihnya naik 22,3% secara tahunan. Terus Mayora Indah laba bersihnya turun, aku skip aja. Jadi kalau misalkan oke buat trading akan dikasih tahu dari ini apa namanya, dari M-Trade. Terus kemudian Dewa ada proses akan menyelesaikan proses private placement dan sekarang lagi sideways, masih masuk watchlist M-Trade ya. Doit ini berubah nama ya, dari Delta Dunia Makmur jadi Buma International Group, dan Strachart nggak dulu. Nah ini yang saham lagi rame juga, WiFi sama Dooh. Jadi WiFi namanya Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi. Ini bukan rekomendasi, saya bahas ini karena ada banyak yang nanya. Mengumumkan kerjasama strategis dengan Era Media Sejahtera DOOH semakin rame dibahas, semakin rame direkomendasi di grup-grup saham, semakin kita berhati-hati. Dooh sendiri untuk pergerakan sahamnya sangat liar sekali. Kalau kalian belum ngerti cara trading yang oke, belajarlah di M-Trade Academy, emtrade.id. Belajar di sini. Kalau mau daftar MVest langsung aja ke mvest.id. Pakai aja kode MOS. MOS itu untuk MVest ya. Kalau M-Trade pakai aja kode apa ya? M-Trade ya. M-Trade pakai aja kode pakai kode MOS lagi deh gitu. Mau M-Trade MOS. Sebenarnya M-Trade nggak pakai margin of safety sih ya, sorry, M-Trade pakai super aja, super gitu ya. Ada promo nggak pakai kode super gitu. Terus kalau pakai ini MVest itu kodenya MOS. Jadi untuk membedakan, kalau misalkan kalian mau ke emvst.id, mau daftar MVest setahun, atau ke M-Trade Academy emtrade.id untuk daftar M-Trade setahun, pakai kode super untuk M-Trade-nya dan MOS untuk ininya,
Caranya gimana sih? Tap aja tombol oranye ini, kan nanti masuk ke sini di WA gitu ya. Jadi kamu ketik-ketik aja gitu, nanti terhubung ke WA atau WA, itu nanti bisa di kasih tahu aku punya kode promo ini loh, dikasih tahu Miss tadi. Oke, lanjut lagi ya. Jadi intinya ini kita avoid dulu, meskipun dia ada aksi korporasi kerjasama strategis ataupun ada kerjasama strategis, itu kita avoid dulu ya. Oke, terus kemudian ada kabar dari Sritex ya, dari Sritex yang ramai banget di kemarin. Aku ada bahas di story di Igoy aku. Itu kedengeran nggak sih suaranya arang ngorok? Sri Rejeki Isman TBK. Ini gimana ya, Sri Rejeki Isman TBK udah perdagangan terakhirnya dari 17 Mei 2021. Nasib investor bagaimana jika perusahaan pilot? Jika kalian tidak punya saham Sril, kalian tetap harus mendengar ini, karena ini antisipasi penting sekali. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy kalau mau lihat chart apapun, nanti aku akan share. Jadi penting sekali untuk melihat satu, dalam investasi fundamental itu penting pol belajar di invest. Jangan bilang wah aku harus bayar apa ya, kan dibuatnya pakai effort ya. Itu juga kalau dibagi sehari lebih murah daripada biaya ngopi kamu gitu loh. Itu satu. Fundamental itu matters for long term investing. Dua, kalau trading likuiditas dan harus ada stop loss. Lo kalau investor stop lossnya gimana? Stop lossnya pakai fundamental juga, pakai laporan keuangan. Tapi kalau trading stop lossnya ya pakai harga. Kemudian yang ketiga, money management. Masuk ke satu saham, masuk ke investasi saham, jangan banyak-banyak. Tipsnya sebenarnya masih sama, itu aja. Nah, dalam case real ini, kalau secara fundamental udah pasti kelihatan banget secara utang atau debt-nya itu dia gede. Sehingga kalau teman-teman pakai cara-cara itu tadi ya semoga kemungkinan besar akan terhindar dari emiten-emiten yang pilot, kira-kira kayak gitu. Kita belajar juga dari kejadian ini ya teman-teman ya. Terus nasibnya investor-investor yang kalau perusahaan terjadi seperti ini, bagaimana nasib investor di bursa? Itu nasibnya bagaimana? Oke, nasibnya relakan saja. Loh kok gitu? Gimana sih maksudnya? Oke, jadi yang diutamakan ya untuk dibayar itu adalah gaji karyawan, utang dan gaji karyawan dulu. Kemudian yang ketiga, pemegang saham preferen. Lah, kita ini pemegang saham apa dong di bursa? Di bursa ini kita pemegang saham common stocks ya. Jadi gak diutamakan kalau ada kondisi perusahaan pilot. Saham preferen itu belakangnya biasanya ada strip P. Nah, saham preferen ini bedanya sama saham biasa gimana? Yang punya saham preferen ini biasanya dikasih kayak semacam keistimewaan. Mereka tuh bisa kayak dapetin dalam tanda kutip dividen gitu loh, kayak another income gitu loh ya. Jadi itu bahasa gampangnya. Nah, jadi yang diutamain tuh bayar gaji karyawan dulu, bayar utang dulu, dan juga pemegang saham preferen. Nah, jadi kalau yang pemegang saham di bursa yang punya emiten yang pilot, ya udah uang sekolah, kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Dan aku mau ngebahas dikit tentang perang tarif. Ini ada impactnya juga yang di TokTok, yang di YT. Yuk langsung aja ke Igoy, lihat chartnya. Ini di morning briefing kemarin kita ada bahas sedikit. Sekarang kan Mtrade sudah boleh ya ngomong tentang kripto ya. Jadi di morning briefing kita ada bahas ketika ini naik kemarin tinggi banget kripto itu, kalau naiknya sampai kayak gini, kita justru malah review jual. Kita kasih tahu di morning briefing, sell ya, jangan beli, jangan FOMO ya. Nah, kalau beli kita nadahin di bawah-bawah sini, di support sini. Ini XRP. Terus kemudian dan kita nggak main pakai berita,
kita pakai technical tetap, tapi technicalnya agak beda sama saham Indonesia. Dan itu kita sering bahas juga di webinar Cryptofolio untuk M-Trade. Ini Solana, terus habis itu ada Cardano. Ya. Nah, ini juga sama, habis naik tinggi terus turun. Gara-gara apa sih? Gara-gara perang tarif gitu dari Donald Trump, dan juga gara-gara Donald Trump ada mengumumkan rencana cadangan kripto Amerika gitu ya, di hari Minggu kemarin naik gitu. Nah, tapi sekarang udah turunnya gara-gara ya efek perang tarif Trump. Hype-nya sentimen Trump ngumumin rencana cadangan kripto Amerika ini udah balik lagi ke normal gitu ya. Jadi ada yang mempertanyakan kenapa Donald Trump itu masukin XRP dan ada yang dianggap kurang efisien dibanding dengan Bitcoin dan Ethereum. Ada yang menurut ini cuma langkah politik buat ngedongkrak popularitasnya di community kripto gitu loh, juga menambah skeptisisme di market. Intinya kalau kripto sih aku trading aja, dan itu harus sangat hati-hati, pelit banget nawar di supportnya. Oke, jadi bersama M-Trade kamu tidak hanya akan diajarin saham, tapi diajarin kripto juga buat yang udah selesai nonton trading akademinya. Summary dari live malam hari ini, nomor 1, saham banking naik kemarin, naiknya masih temporer, masih bisa turun terkoreksi karena Donald Trump masih menggila. Jadi USD masih bisa naik, rupiah melemah, dan itu akan jadi tekanan buat IHSG. Tapi kamu gak usah takut, gak usah khawatir, karena itu siklus for long term untuk saham-saham big banks. Oke. Kemudian yang keempat, hindari trading saham-saham golengan ya, hindarin trading saham-saham golengan. Waktu yang akan membuktikan. Jadi kalau naik terus tapi bubble-nya pecah, boom, pecah, jatuh, hilang, udah, bye-bye. Tapi kalau perusahaan secara fundamentalnya masih kuat, mungkin ada yang nanya, Unilever gimana? Bukannya dulu juga fundamentalnya bagus. Oh, oke. Kita kalau yang itu kita bahasnya di Cuantastik nanti hari Sabtu ini ya. Hari Minggu aku juga akan ulang lagi lah buat di Mvest, tapi itu lebih dalam di Cuantastik. Karena Mvest kita tanggal 16 Maret itu beda ya. Jadi Cuantastik itu di Saturday, kalau Mvest masih next Sunday tanggal 16. Jadi Cuantastik tanggal 8. Itu aja dari aku, semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Ara, sini dah. Kenapa mau ngotot? Aduh, berat. Ya kamera. Lihat kamera. Lihat kamera. Ini mama nggak bisa lihat. Ini orang-orang ngomong apa jauh banget. Yang di TikTok jadinya kacamata, dobelin kacamata. Adrian. Aduh, ngereok. Thank you semuanya. Selamat malam. Dadah. Udah. Udah. Ya ampun, Ra. Nggak mau dia. Maunya gini, nyender gini. Aduh, berat. Best price-nya PTBA untuk sekarang berapa ya? PTBA lagi downtrend loh. Hati-hati kamu kalau dividen investing ya. Aku nggak ngerekom beli ya. Gitu. Aku tadi cuman cerita aja. Tapi kalau mau dividen investing, resiko dari fluktuasi harga itu bakalan bisa, saat ini tren turun bakalan bisa diseret makin turun lagi gitu. Naik. Ini bukan pak. Ini French Bulldog. Dia bukan pak. Don't call him pak. Aduh, Ara artis tok. Thank you Korean drama. Goodbye. Ara udah ngereok. Gak mau. Yo.
Aduh. Oke, bye-bye semuanya. Selamat malam.